Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kita semua sampai dengan detik ini. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama sudah merayakan Paskah. Di sana kita diingatkan kembali tentang kebaikan Tuhan dan juga anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara-saudara, di kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan atau merefleksikan kembali kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ini mungkin sesuatu yang sudah biasa kita lakukan atau mungkin sudah sering kita dengar, merefleksikan kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya rindu supaya di kesempatan ini kita benar-benar mau meluangkan waktu kita untuk tidak hanya sekedar belajar, tetapi benar-benar ada sesuatu yang bisa membuat kita paling tidak mengetuk pintu hati kita, sehingga kita bisa dengan lebih serius lagi melihat hal ini, saudara. Kalau kemudian kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa hubungan kita dengan Allah atau hubungan Allah dengan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus itu digambarkan dengan sangat indah di dalam Alkitab. Dalam taraf yang pertama, saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan, kita digambarkan seperti hamba, ya. Kita digambarkan sebagai hamba Allah. Dan tentunya di sini Allah bertindak sebagai Tuhan, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita akan menemukan itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, di mana di sana Paulus menjelaskan bahwa kita yang telah percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Surat ini, saudara, ditujukan, 1 Korintus itu ditujukan tentu untuk orang-orang yang ada di Korintus, yang pada waktu itu sangat memahami konsep ini, bahwa setiap orang yang mempunyai uang, orang-orang kaya, mereka mempunyai kuasa untuk membeli budak-budak yang mereka inginkan. Ketika seorang budak itu dibeli, maka secara otomatis budak tersebut ada di bawah kuasa tuannya, dan tuannya ini mempunyai kuasa penuh atas hamba tadi atau budak tadi. Di sisi lain, hamba atau budak tadi yang telah dibeli tersebut, hidupnya adalah semata-mata untuk kesenangan daripada tuan yang telah membelinya tadi. Nah, jadi konsep ini kemudian dipakai di dalam penginjilan Paulus, dan tidak ada yang salah dari apa yang dijelaskan atau dipakai oleh Paulus tersebut, bahwa memang kita adalah hamba-hamba Allah. Kita telah dibeli oleh Tuhan dari dosa, dari maut, dari iblis itu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Maka hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan yang saat ini memiliki kita. Kemudian yang kedua, saudara, kita juga akan menemukan di dalam Alkitab bahwa kita digambarkan sebagai mempelai Kristus, atau kita digambarkan sebagai mempelai Allah. Dalam kitab Hosea atau kitab Yehezkiel, kita bisa menemukan itu dengan sangat jelas di sana, bahwa Allah di sini bertindak sebagai mempelai pria dan Israel atau umatnya sebagai mempelai wanita. Tentu dalam hubungan seorang suami dan seorang istri dituntut kesetiaan di sana. Jika kita berbicara tentang kesetiaan dan kemudian kita hubungkan dengan Hosea atau Yehezkiel, maka kita akan menemukan di sana bahwa kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang luar biasa.
kesetiaan yang tanpa pamrih. Dan kemudian Israel ternyata melakukan ketidaksetiaan. Namun demikian Allah tetap setia kepada janjinya. Di dalam kitab Yeskiel Allah berkata, sebenarnya aku berhak untuk menghukummu, melenyapkanmu, tetapi aku melakukan kesetiaan karena namaku. Nah, saudara, kita dituntut untuk setia kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam bagian selanjutnya, saudara, kita digambarkan sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa menemukan itu di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga surat-surat Paulus. Bapak Ibu bisa menemukan frase ini, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita bangga kepada Allah yang telah melakukan berbagai macam hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan hidupnya Ia berikan kepada kita. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang benar-benar bangga karena kita adalah anak-anak Allah. Kemudian yang terakhir, saudara, dalam kitab Yohanes, khususnya di dalam ayat pasalnya yang ke-15, ayat 14, kita menemukan di sana bahwa kita juga disebut sebagai sahabat-sahabat Kristus atau sahabat-sahabat Allah. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Tuhan yang begitu kudus dan suci mau merendahkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa seorang hamba sebagai seorang manusia, dan kemudian Dia datang ke dalam dunia. Dia ingin untuk mendekat dengan umat atau dengan manusia yang penuh dengan dosa itu, menyucikan hidup mereka, dan kemudian mengangkat mereka sebagai sahabat-sahabat. Ini sebuah hubungan yang luar biasa. Keindahan-keindahan ini, saudara, hanya bisa kita temukan di dalam Alkitab. Pertanyaan yang perlu kita sama-sama renungkan atau refleksikan pada kesempatan ini adalah, setelah melihat hubungan atau apa yang telah dilakukan oleh Tuhan tersebut, kita sebagai hamba, kita sebagai mempelai Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai sahabat-sahabat Allah, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Di antara kita, tentu umur kita ada yang mungkin masih balasan, ada yang sudah 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40, 50, 60, 70 dan selanjutnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selama waktu atau hidup ini Tuhan anugerahkan bagi kita di dunia ini? Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.